Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi berjumpa di channel JIT Betavis ID. Di video kali ini gua mau buat persiapan kolam pembesaran untuk burayak cupang yang kemarin, yang pemula breeding 6 pasang ikan cupang sekaligus. Nah, gua udah siapin semua perlengkapannya atau peralatannya. Jadi simak aja, tonton aja videonya sampai habis. Ini gua udah siapin apa aja yang kita perluin. Yang pertama itu tempat penampungan airnya atau bakalan yang jadi kolamnya ya. Yang kedua ada garam ikan, obat biru, kemudian daun ketapang. Nah, ini gue pakai ketapang olahan gue sendiri. Di sini gue cuma nyiapin 3 kolam ya dari 4 pasang itu. Nah, yang satu kolam itu nanti gue isi hasil dari 2 pasang. Nah, karena yang yellow kan sedikit jadinya, jadi ini gue tuh udah gue buat label. Nanti gue campur sama yang red koi multi galaxy untuk yang yellow koi-nya, karena masih sama-sama satu line lah ya, atau satu jenis, dia masih di koi jenisnya. Nah, untuk Nemo galaksinya sendiri, kemudian avatarnya pula sendiri. Untuk airnya sendiri gua pakai ketinggian kurang lebih sekitar 9 sampai 10 cm aja. Nah, airnya gua pakai air yang udah gua endepin tetap ya. Bahan-bahannya kita masukin. Nah, yang pertama obat biru, bebas mau pakai yang merek apa. Itu gua takarannya gua kasih 2 tetes, tadinya 2 tetes, cuman netes sendiri jadi 3 tetes. Itu 2 tetes. Kemudian garam ikannya gua kasih 2 sendok makan. Gini, 2 sendok makan. Nanti sama untuk kolam yang kedua dan kolam ketiga sama. Jadi ini gua isi air dulu. Kemudian itu kita kasih daun ketapang. Dipekatin juga, airnya lebih bagus. Harusnya sih lebih banyak, cuma gua daun ketapang gua sisa sedikit, tinggal segini lagi, udah banyak yang gua pakai. Nah, untuk yang gratisnya sendiri, ini dia teman-teman, daun pisang. Kenapa daun pisang? Ya mungkin yang udah tahu, daun pisang ini nanti itu bisa memunculkan infusoria yang akan tumbuh di sini, di air ini. Dan nanti bisa jadi pakan untuk burayak-burayaknya. Sebenarnya persiapan untuk pemindahannya lebih lama lebih bagus sih ya. Jadi si infusoria yang sendiri udah benar-benar siap untuk dikonsumsi oleh burayak. Kita pindah ke sebelah sini airnya. Waduh, jangan mati nih ya, ngisep lagi gua sebentar. Udah ngalir lagi ya. Jadi tadi airnya gua sedot lagi. Pemindahan burayak gua itu sebenarnya di umur, tergantung burayak ya. Kalau emang dia umur 4 hari, si burayak itu berenangnya sudah kelihatan benar-benar bagus, sudah bisa lurus lah gitu, nggak yang zigzag atau apalagi masih muter-muter, pas dipindahkan tuh nanti airnya pasti goyang-goyang kan. Nah, kalau yang belum pintar berenang itu dia bakal kegulung-gulung tuh, walaupun kita pindahin atau kita tuangin nanti pelan-pelan. Jadi kalau yang benar-benar udah bisa berenang dengan bagus, dengan baik,
itu sudah aman untuk burayak dipindahkan. Jadi kalau nggak 4 hari ya ditunggu sampai 5 hari atau sampai benar-benar si burayak kita yakin si burayak itu berenangnya udah bagus. Nah gitu. Untuk pakan utamanya sendiri gua nanti paling kutir sekarang lagi lumayan susah, jadi gua bakal nyiapin Artemia yang ada aja daripada burayaknya nggak makan nanti mati, ya kan? Kita aja kalau nggak makan yang udah besar kepala pusing, perut sakit, apalagi kalau masih kecil-kecil. Udah persiapannya gini aja. Nah balik lagi ke infusorianya, nah itu dari daun pisang ini itu nggak gua jadiin pakan utama untuk burayak, itu hanya sebagai pakan cadangan. Jadi ketika gua lagi telat kasih makan kutir atau artemianya, si burayak tetap ada pakan. Besok kalau emang burayaknya udah pada berenang, udah pada bagus, itu bakal gue pindahin ke sini. Nanti gue lanjut sekalian lah, videonya gue jadiin satu aja ya. Halo teman-teman semua, hari ini gue mau lanjutin video kemarin yang di tanggal 18 ya. Ini sekarang tanggal 19 2020 bulan November. Nah kemarin kan gue udah nyiapin, gue udah buat persiapan untuk kolam pembesarannya. Airnya juga udah berubah ya dari yang kemarin. Coba kita cek sebentar, kalau kelihatan, siapa tahu kelihatan nih. Jadi infusorianya itu dia kecil banget sih, susah tuh kelihatan. Nah kalau kelihatan di dalam airnya ya, bukan yang di atas. Di dalam airnya itu kecil-kecil banget, lebih kecil dari yang di atas ini. Dia terbang-terbang kayak terbang-terbang gitu. Nah itu mungkin sudah ada sedikit sini. Bagusnya lagi kalau persiapan airnya di 3 hari atau 4 hari sebelum pemindahan, jadi infusorianya udah banyak, udah nyebar. Nah gue juga udah mindahin ikan-ikannya yang bakal gue pindahin. Untuk yang ini yang nemoxi ya. Jadi burayak-burayaknya ini sekarang umurnya sudah masuk, kan atas tanggal 15, berarti 15, 16, 17, 18, 19, 5 hari. Nah kita cek burayaknya tuh ya. Nah pada di atas, nanti langsung kita pindahin. Kemudian yang ini red koi galaksinya, mudah-mudahan sih berenangnya udah pada lancar, udah pada bagus, biar aman. Nah ini yang yellow koi-nya, ini yellow koi-nya sedikit, mungkin cuma sekitar 40 ekor atau 50 anakannya atau burayaknya. Makanya yang yellow koi dan red koi gue jadiin satu. Untuk pejantannya yang gue pakai untuk ngejagain burayak atau anaknya nanti yang red koi-nya aja, karena anaknya kan banyak netasnya. Nanti kalau yang yellow kaget, yang tadinya di sini anaknya sedikit, di kolam pembesaran jadi banyak. Ini avatarnya. Nah, oke. Gua pindahin dulu. Videonya gua stop dulu ya. Nanti gua Nah, udah gue pindah semua. Sekarang kita lihat, kita
Kita cek mulai dari yang sini dulu. Sebentar, sorry. Ini yang avatar. Tuh, kelihatan ya burayak-burayaknya. Pindah. Ini yang Red Koi Galaxy-nya. Ini tuh burayak-burayaknya pada ada di ngumpul di busa-busa ya. Terus yang Nemonya ini tuh banyak. Untuk pakannya gua kemarin kultur Artemia, cuma kayaknya masih belum jadi nih. Nah, jadi untuk pakan sementaranya itu gua kasih infusoria dulu karena kutu airnya masih pada besar-besar, jadi gua kasih ini dulu untuk sementara. Nanti kalau Artemia-nya udah netes, langsung gua tuang ke sini Artemia-nya. Oke. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman semua. Ini akhir dari video yang pemula breeding ikan cupang 6 pasang sekaligus. Mulai dari persiapan gua jodohan, terus gabungin indukan pejantan sama betina, dari indukannya mulai bertelur, kemudian pengangkatan betinanya, kemudian telur menetas. Nah, ini udah di umur ke-5 hari masuk ke kolam pembesaran. Nah, jadi sebenarnya yang paling harus ekstra itu ketika burayak udah masuk kolam sini nih. Nah, pakannya harus benar-benar teratur, jangan sampai telat kasih pakan, karena kalau pakannya telat nanti burayaknya lama-lama banyak yang mati ya. Biar aman, biar mereka bertahan sampai masuk usia remaja 3 bulan 4 bulan kan udah mulai enak tuh dilihat. Nah, jadi pakannya harus benar-benar dikasih terus, jangan sampai kosong. Soalnya pengalaman gue kemarin, gue kasih pakan burayak gue nggak teratur, gue kasihnya masih sewaktu-waktu gue lagi pas nggak sibuk aja gue kasih makan. Jadi dari burayak yang lumayan banyak, alhasil sisa semuanya sekarang di umur 1 bulan 1 minggu itu cuma 51 ekor. Nah, tuh jadi buat pengalaman ya. Kan sayang nih, burayaknya kan banyak. Ini pun indukannya indukan pilihan, jadi ya harus kita rawat bener-bener supaya kedepannya ikannya bisa buat yang melihat itu seneng, kemudian ya masuk ke pasar itu teman-teman. Nah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua, untuk subscriber gua yang selalu support nontonin video gua dari awal gua buat video sampai sekarang. Yang baru nonton jangan lupa di subscribe dan diaktifin notifikasinya biar nggak ketinggalan video gua berikutnya. Oke. Nah, support terus channel Jit Betta Fish ID supaya semakin berkembang dan gua pun terus semangat untuk buat video. Jadi gua akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.